ini materi kita berikutnya tentang Microsoft Excel adalah penggunaan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP ya. Jadi fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP ini merupakan salah satu fungsi yang dimiliki juga oleh Microsoft Excel seperti halnya fungsi-fungsi yang sebelumnya kita lihat ya. Ada fungsi sum, kemudian ada fungsi average ya. Kemudian juga kemarin ada beberapa fungsi-fungsi lain yang juga sudah kita pelajari. Nah, seperti count kemarin juga ya, untuk mengambil data tertentu atau huruf tertentu dari sebuah kata. Sekarang kita lanjut kepada fungsi berikutnya, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, apa itu VLOOKUP dan VLOOKUP? Yaitu dua buah fungsi yang berguna untuk mengambil nilai tertentu dari sebuah tabel sumber. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Kita punya sebuah tabel. Ini adalah tabel utama kita ya, dimana di tabel utama kita itu terdiri dari data, ada golongan sama nama pegawai ya. Sementara untuk kolom gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan transportasi, total gaji, bonus, pajak dan gaji bersih itu semua masih kosong. Nah, di sini kita mengenal ada dua buah tabel ya, yang disebut dengan tabel sumber di sini. Kenapa disebut dengan tabel sumber? Karena kedua tabel ini merupakan sumber dari data yang akan kita isikan ke tabel utama kita. Nah, seperti contohnya di sini ya. Tabel sumber kita ada dua, atau sering juga disebut dengan istilah tabel bantu ya. Di sini ada dua, yaitu tabel bantu atau tabel sumber gaji, dan tabel bantu atau tabel sumber untuk menghitung pajak dan bonus sebenarnya ya. Nah, di sini dari tabel bantu ini ada data bahwa jika sebenarnya di sini untuk menentukan jika golongannya A, maka gaji pokoknya 600.000, tunjangan 50.000, transportasinya tunjangan transportasi 100.000. Sebenarnya kemarin ini kan bisa dengan if juga ya, tapi tidak melulu untuk mengisikan tabel ini dengan if. Kita gunakan fungsi VLOOKUP VLOOKUP di sini. Kemudian ada golongan 1B dan golongan 1C, di mana berarti di sini gaji pokok, tunjangan dan transportasi ditentukan oleh golongan. Kemudian ada tabel bantu yang kedua, yaitu di sini tabel bantu pajak ya. Mana di sini kita lihat ada golongan juga di sini sebagai penentunya atau kuncinya ya. Kalau golongannya 1A maka pajaknya 2%, maka dapat bonus 50.000. Kalau golongannya 1B pajak 3%, bonusnya 75.000. 1C pajaknya 4%, bonusnya 85.000. Nah, ini 2% yang dimaksud di sini itu adalah dari gaji pokok ya, maksudnya 2% dari gaji pokok, 3% dari gaji pokok, dan 4% dari gaji pokok di sini. Nah, hanya saja perbedaan kedua tabel bantu ini. Untuk tabel bantu gaji, datanya tersusun secara vertikal. Kita lihat di sini untuk golongan 1A, 1B, 1C tersusun ke bawah. Nah, itu kan yang kita kenal dengan istilah tersusun secara vertikal. Begitu juga dengan gaji pokok juga tersusun ke bawah, tunjangan juga tersusun ke bawah, transportasinya juga tersusun ke bawah. Berbeda dengan tabel bantu pajak, di sini untuk golongannya 1A, 1B, 1C tersusunnya ke samping. Pajak juga tersusun ke samping, bonus juga tersusun ke samping. Nah, dalam arti kata, jika datanya tersusun ke bawah, berarti data tersusun dalam bentuk vertikal. Sementara kalau data tersusun ke menyamping atau dari kiri ke kanan, berarti dalam bentuk horizontal. Nah, penentuan bentuk penyusunan data apakah vertikal atau horizontal ini sangat menentukan nanti jenis fungsi yang akan kita gunakan. Jika data tersusun dalam bentuk vertikal, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Sementara kalau data tersusun secara horizontal seperti tabel bantu pajak ini, maka fungsi yang kita gunakan adalah HLOOKUP ya, mewakili horizontal. Jadi si VLOOKUP dan HLOOKUP ini boleh kita simpulkan di sini. Jika kita menggunakan nanti tabel bantu gaji,
maka pasti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP karena datanya tersusun secara vertikal. Sementara kalau kita menggunakan tabel bantu pajak, maka kita pasti akan menggunakan fungsi HLOOKUP karena datanya tersusun secara horizontal. Oke, kita mulai untuk mengisi data tabel utama kita untuk menghitung gaji pokok. Jadi di sini ada pegawai kita namanya Akim, ini golongannya 1C. Jadi kalau berdasarkan tabel bantu gaji, jika 1C maka gaji pokok Akim ini adalah 1 juta. Terus tunjangannya adalah 120.000 dan transportasinya 300.000. Nah, sekarang kita akan isikan ke 3 kolom ini secara otomatis dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel bantu gaji kita tersusun secara vertikal. Oke. Nah, untuk fungsi seperti halnya fungsi di dalam Excel itu selalu kita taruh sekarang pointer mouse kita di kolom yang akan kita isikan, berarti di D4 ini ya. Kita mulai selalu setiap fungsi dengan sama dengan, kemudian kita tuliskan VLOOKUP-nya. Jadi VLOOKUP itu adalah V L O O K U P. Jadi VLOOKUP ya. Ya. Nah, begitu kita tuliskan VLOOKUP di sini otomatis sudah tersedia format atau sintaks penulisan fungsinya di Excel ya. Nih, itu menandakan bahwa sudah benar. Nah, dimulai dengan, kita selalu fungsi dimulai dengan tanda kurung buka. Nah, VLOOKUP value ini adalah kata kolom kuncinya. Artinya di sini yang menentukan gaji pokok nih apa? Tadi yang menentukan gaji pokok adalah golongan. Berarti di sini kita sorot adalah sel golongan ini. Berarti ada di B4. Jadi untuk baris ini ya, gaji pokok si Akim ya berdasarkan golongan si Akim juga. Jangan salah nanti ngeklik sel kuncinya. Berarti harus di baris yang sama. Kemudian seperti ini, kebetulan Ibu di sini di laptopnya pemisahnya itu adalah titik koma. Jadi kalian nanti nggak selalu harus titik koma juga pemisahnya, tergantung pada settingan laptop masing-masing. Ya, bisa jadi settingan laptopnya di sini pemisahnya adalah koma. Jadi cek betul, sama seperti ini kita cek kebetulan Ibu di sini titik koma. Nah, kemudian baru setelah itu kita sorot nilai dari tabel bantu gaji kita. Hanya nilai saja, judul nggak usah. Berarti kalau nilai berarti mulai dari kolom ini ya sampai kolom ini. Nah, kita sorot ini. Oke, kita sorot di drag. Ya, di drag artinya kita klik, jangan dilepas, kemudian kita klik sampai sini. Oke, setelah tersorot semua datanya, jadi judul enggak, baru kita lepas. Nah, otomatis di sini akan otomatis akan dibuatkan oleh Excel sendiri. Ya, defaultnya adalah sesuai dengan sel yang kita sorot, yaitu mulai dari B13 sampai ujung kanannya yaitu E15. Setelah itu dipisahkan lagi dengan titik koma, yaitu nanti kolom golongan yang menjadi sel kunci ini ada di kolom berapa. Kalau kita perhatikan ya di sini, oke, kalau kita perhatikan untuk golongan, oke, ada di kolom 2. Ini kan jadi kolomnya di sini ya, kolom 1 sama kolom 2. Oke, berarti kita kasih kolom 2. Nah, cuman sebelum ditutup, agar nilai ini nanti bisa terkopikan ke bawah, maka di sini kan ada nomor sel B13 sama E15. Nah, untuk huruf selnya harus kita apit dengan tanda dolar seperti ini ya, harus diapit dengan tanda dolar. Jadi B13, B-nya diapit dengan tanda dolar, E-nya juga diapit dengan tanda dolar. Nah, setelah itu baru kita enter. Nah, kelihatan ada 1000 di sini ya, 1 juta. Kelihatan bahwa karena si Akim ini golongan C, maka gaji pokoknya 1 juta, berarti sesuai dengan di sini. Nah, seperti biasa ini kita kopikan ke bawah. Nah, begitu dia. Maka otomatis 1B
gaji pokoknya 800.000, 1C 1 juta, 1A 600.000. Nah, itu dia. Ya. Oke, berarti kalau kita udah punya. Sebentar, sorry. Ini angka 2 ini adalah kolom gaji pokok ini dari tabel sumber ya. Jadi ini golongan gaji pokok kolom kedua, maka dia di sini kolom kedua, sorry. Bukan dari tabel utama, tapi dari tabel bantu ya. Jadi karena kita mengisi gaji pokok, maka gaji pokok ini ada di kolom keberapa? Maka dia kolom kedua. Oke. Nah, sekarang kita cobakan untuk tunjangan. Berarti tunjangan juga masih berdasarkan tabel bantu gaji. Berarti di sini kita masih menggunakan fungsinya adalah VLOOKUP. Ya, VLOOKUP. Sama masih tadi sel kuncinya adalah golongan, karena tunjangan berdasarkan golongan, berarti B4 lagi pisahkan dengan titik koma, kemudian sorot lagi ini. Ya, data semuanya kita sorot di sini. Oke, kita pisahkan lagi dengan titik koma. Nah, sekarang tunjangan kolom keberapa dari tabel bantu gaji? Kolom ketiga. Maka kita bikin di sini 3. Jangan lupa ini juga kita kasih tanda dolar, diupdate oleh tanda dolar. Oke, selesai. Nah, kelihatan bahwa untuk 1C tunjangannya adalah 120.000. Oke, kita kopikan lagi ke bawah. Nah, oke ya. Jadi untuk 1B 70.000, 1A 50.000 terisikan. Sekarang untuk kalian kerjakan isi transportasi ini ya. Karena masih menggunakan tabel bantu gaji, berarti fungsi yang kita gunakan itu adalah fungsi VLOOKUP. Nah, setelah itu hitung total gaji itu adalah gaji pokok tambah tunjangan tambah transportasi. Di sini dengan rumus biasa.